Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang berserah penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Risma Manurung. Semoga renungan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan dimanapun saat ini berada. Kembali kita berjumpa dalam program Oasis Fajar pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti sebak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7 berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tema kita pagi hari ini, mengandalkan Tuhan. Ayat yang kelima mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita sering diperhadapkan dengan berbagai masalah. Setiap masalah maupun tantangan itu sesungguhnya mempunyai tujuan masing-masing. Masalah, tantangan Tuhan izinkan terjadi dan kita alami, sebenarnya hal itu untuk mendidik dan melatih kita agar lebih dewasa dalam pengenalan kepada Tuhan. Saat masalah datang dan tantangan, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Untuk mencegah tindakan yang salah, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena kita memiliki keterbatasan. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai ayat 4, di sana dikatakan, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah pergi ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang-orang Daud berkata, ingat, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila. Tetapi Daud bertanya lagi kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku menyerahkan orang Filistin itu kepadamu. Yang dapat kita renungkan adalah
pada saat kita menyadari keterbatasan kita, menanggapi, menjalani, menerima segala sesuatu dalam hidup ini, bertanyalah kepada Tuhan, untuk apa yang akan kita lakukan, untuk apa yang akan kita putuskan, untuk apa yang akan kita rencanakan. Dan pada saat kita bertanya-tanya dan mengikut sertakan Allah, maka segala sesuatunya diatur oleh Tuhan dengan sempurna. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengatur perjalanan dan rencana-rencana kita dengan baik. Dia mengatur masa depan kita dengan luar biasa. Dia mengatur keperluan hidup kita. Dia mengatur keperluan usaha kita dengan berkat-berkat-Nya. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, Dia akan memberikan jalan keluar untuk setiap kesukaran dan jalan buntu yang kita alami, sehingga segala sesuatu tindakan kita ada dalam kebenarannya. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Mengapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan, "Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah." Pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, janji Tuhan murni, artinya tidak ada campurannya, tidak pakai embel-embel. Segala sesuatu yang asli, harganya mahal dan sangat mahal, apapun itu. Perak yang asli atau murni, emas murni, berlian asli, parfum yang asli. Berbeda dengan janji manusia, banyak campurannya. Lebih banyak campurannya daripada yang aslinya. Sadar atau tidak, suka atau tidak, bahwa janji manusia itu tergantung pikiran dan hati. Bahkan terkadang kita mengatakan, nanti saja. Janji Tuhan adalah adil dan setia. Tidak ada satupun yang dilupakan. Semua ditepati dan digenapi. Pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, pada waktu Allah memurnikan hidup kita, seringkali kita rasakan adalah sakit. Tetapi di balik kesakitan dan kepedihan yang kita alami, Allah sedang mengerjakan yang luar biasa. Sebab di dalam pembentukan atau pemurnian itu, Allah menyiapkan kemenangan besar bagi kita. Dia menyiapkan berkat-berkat-Nya. Dia menyiapkan keberhasilan bagi kita. Dia menyediakan kesembuhan bagi kita. Sebab tak ada satupun janji Tuhan diingkari, tak satupun janji Tuhan dilupakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, melebihi apa yang pernah kita pikirkan dan minta. Sebab Dia sangat mengasihi dan memahami tiap orang yang mengandalkannya dan menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kita harus mengandalkan Tuhan sebab Tuhan menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan. Efesus 3:20 berkata, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Tentu saudara pendengar radio Cakrawala punya pengalaman tentang permintaan kepada Tuhan. Terkadang permintaan itu hanya yang menguntungkan dan yang membanggakan kita. Tetapi mari kita belajar dari doa seorang tokoh, yaitu Raja Salomo. Waktu Tuhan bertanya, "Apa yang engkau minta?" Salomo cuma meminta hikmat. Tetapi Tuhan memberikan lebih, bukan hanya hikmat, tetapi kehormatan, kekayaan, dan kemasyuran. Dalam pengalaman doa kita atau permintaan kita seringkali menerima lebih dari apa yang kita minta.
kita tidak perlu heran kalau Tuhan memberikan melebihi apa yang pernah kita pikirkan dan minta. Dalam Markus 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Rahasia kebenaran firman bahwa Allah kita Yesus Kristus akan menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan. Secara rohani kita akan semakin kuat dan secara manusia kita hidup berkemenangan di dalam Dia. Jadi pendengar radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan mengandalkan kepintaran, kekayaan, bahkan kekuasaan kita. Biarlah segala rencana Allah yang indah dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita boleh terjadi sesuai dengan waktunya. Kita harus selalu belajar mengenal dan memahaminya melalui firman Tuhan. Tangan Allah sangat kuat dan penuh kasih dalam menopang tiap orang yang mengandalkannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kekuatan iman yang kami dapatkan hari ini. Kami sadari keterbatasan kami untuk mengerjakan dan melakukan apapun. Namun kami bersyukur sebab di saat kami menyadari keterbatasan kami dituntun untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di saat kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka Tuhan menjawab, melakukan lebih banyak daripada apa yang kami minta dan doakan. Tuhan, Engkau yang menyediakan kekuatan bagi kami yang lemah, menyediakan kesembuhan bagi kami yang sakit. Terima kasih Bapa, sebab Engkau sangat mengasihi kami. Berkatilah seluruh pendengar radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Berkat khusus turun atas mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menghadapi musuh yang berat dalam peperangan.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.